Bang, mau tanya nih, saya lulusan SMA, bukan SMK kejuruan. Kalau semisal ngambil jurusan elektro itu masih bisa nggak sih Bang? Terus bagusan ngambil D3, D4 atau O1 atau S1? Oh ya maaf, yang banyak prakteknya lebih banyak yang mana? Oke. Oke, nama saya Mahmudin. Saya membahas tentang seputar teknik elektro dan electrical engineering. Bagi teman-teman yang berminat dan tertarik tentang bahasan mengenai hal tersebut, teman-teman dapat memfollow saya dan bisa ikutin tuh info-informasi yang saya share, dan teman-teman bisa tolong bantu ya share video ini ke teman-teman yang membutuhkan jawaban dari video tersebut. Terima kasih. Jadi ini banyak banget ya pertanyaan. Saya SMK kesehatan, pengen pindah kuliah ke teknik, apakah bisa? Saya eh, SMA-nya IPS, mau ambil teknik listrik, apakah bisa? Jangankan itu, kamu SMA-nya bahasa, masuk fakultas kedokteran, itu boleh. Seluruh jurusan yang ada di SMA masuk ke kampus, fakultas apapun, jurusan apapun, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yang penting kalau memang masuknya negeri ya berarti harus dites. Kalian lolos nggak tesnya? Yang pertama. Terus, oke, saya tuh lulus. Saya keterima nih. Seandainya nih, kalian tuh udah belajar akhirnya keterima. Kalian tuh mampu nggak? Gitu loh. Contoh, kalian masuk ke teknik ya. Ambillah teknik elektro gitu. Ya teman-teman itu akan belajar yang paling pertama adalah ilmu matematika. Pasti nggak akan terlepas dari yang namanya matematika. Teman-teman bisa nggak matematika? Gitu. Bisa itu bukan sekedar satu tambah satu bos, bukan. Tapi lebih dari itu. Contohnya pernah nggak dengar namanya? Bilangan kompleks, imajiner gitu. Hal-hal tersebut itu akan ada nanti di saat kalian tuh ambil kuliah di teknik elektro. Terus mending ambil D3 atau D4, ini udah saya bahas di video yang lain. Teman-teman silahkan cek video saya yang ada di profil ini ya. Saya akan sangat merekomendasikan ambil D4 atau S1. Terus mending ambil D4 atau S1 bagi teman-teman yang memang orientasinya praktek, ambillah D4. Kalau teman-teman suka analisis dan pengambilan data, olah data, analisis data, ambillah S1. S1 pun dibagi menjadi dua, S1 pendidikan dan S1 murni. Bagi teman-teman yang suka ngajar, teman-teman memang ada tujuan menjadi seorang pengajar, ambillah S1 pendidikan. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang profesional di swasta maupun negeri gitu ya, yang memang berkarir di luar dari pendidikan, ambillah S1 murni. Kalau dilihat apakah bagus, yang mana dan sebagainya, itu perspektif teman-teman. D3, D4, S1 aslinya tuh bagus semua, tapi dari perspektif mana, dari segi mana, dari pola pandang mana kita tuh melihat. Bisa aja yang D3 itu lebih bagus daripada D4 dan S1, yaitu perspektif. Sama halnya saya mengklaim, walaupun saya alumni D3, saya tuh sangat jarang merekomendasikan orang tuh kuliah D3. Saya akan merekomendasikan D4. Apakah D3 itu jelek? Ya mungkin enggak, dan enggak mungkin, dan mungkin juga enggak bagus juga. Itu perspektif teman-teman. Dari segi siapa yang melihat, dari segi mana dia melihat, dan tujuan apa dia itu ngomong seperti itu, maksudnya ke depan tuh akan menjadi apa dan seperti apa. Itu jadi banyak banget parameter dan pertimbangan, dan yang paling terpenting adalah kembali ke diri kita yang akan mengalami. Kamu kuliah tujuannya apa gitu loh. Jangan tanya mana yang bagus, tapi Pak, saya ingin seperti ini, seperti kalian tuh cari tahu roadmap hidup kalian tuh akan bagaimana. Hal itulah baru kita bisa menjabarkan, oh berdasarkan, nah ini berdasarkan data yang kamu kasih, roadmap kehidupan yang kamu ingin capai, kamu lebih cocok ini loh. Itu pun katanya lebih cocok ya, bukan cocok sekali. Kalau cocok sekali, dokter aja semoga lekas sembuh ya. Nggak ada yang pasti sembuh gitu. Dan ya tadi, tidak ada yang pasti bagus gitu. Karena ya itu tadi, mungkin lebih cocok ke sini, lebih cocok ke situ. Jadi itu perspektif ya, sulit untuk saya bahas. Tapi mengenai SMA, SMK, kejuruan dan sebagainya, itu terserah, ini diperbolehkan. Yang penting kamu tuh bisa bertahan apa enggak, kamu bisa mengikuti langkahnya seperti apa enggak, ya itu kembali ke diri kita.
Jadi jawabannya bisa dan jawabannya semuanya bagus dilihat dari perspektif dan tujuan kehidupan yang akan kamu gapai. Semoga menjawab jawaban saya. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa follow akun ini bagi orang-orang atau teman-teman yang merasa akun ini memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih.